pekerjaannya apa? Tukang bikin lapangan dan kolam renang. Ya. Jadi kerjaannya itu kontraktor lapangan ya, dan kolam renang. Ya. Lapangan-lapangan badminton, volley, lapangan futsal, nah itu namanya Mas Indra itu ya. Nah, itu kebanyakan begitu, menerapkan istighfar dan sholawat tidak hanya mereka dan juga karyawan-karyawannya. Kembali ke masalah utamanya ya. Jadi sholawat itu banyak manfaatnya gitu ya. Nah, kalau saya sekarang itu lagi rajin baca sholawat, saya nemukan, saya lupa di mana itu. Sholawat itu sangat bagus, Bu. Ya. Biasa kan ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mukhlaq. Nah itu ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kan biasa gitu kalimat itu ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tapi belakangnya ini yang luar biasa. Waftah minal khairi kulla mukhlaq. Waftah, dan aku mohon padamu ya Allah, bukanlah waftah minal khairi, dari setiap kebaikan, kulla muhlakin ya, kulla setiap muhlakin yang terkunci ya. Jadi minta dibukakan semua pintu-pintu kebaikan. Nah gitu ya, waftah minal khairi kulla muhlak. Seperti saya kayak kalau bepergian gitu ya, ya biar tidak terjebak macet, biar tidak terdapat masalah di perjalanan, itu saya zikirnya itu sambil nyetir gitu ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Nah gitu ya. Ini sholawat yang sangat baik dari sisi artinya sangat luar biasa. Oke. Itu yang kelima ya. Yang keenam, orang yang nanti akan bersama dengan Kanjeng Nabi adalah orang yang suka merawat dan menyantuni anak yatim. Ya. Merawat dan menyantuni anak yatim. Dalam sebuah hadis bersumber dari Sahal bin Sa'ad, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang suka menanggung hidup anak yatim di surga seperti ini, berdekatan. Ya. Suka menyantuni anak yatim ya. Lumbung kebaikan, Mas, ada program yatimnya kan? Oh ada ya. Nah bisa dititipkan ya ke lumbung kebaikan. Kalau kita tidak tahu harus disalurkan kemana gitu ya, pengen nyantuni anak yatim, bisa dititipkan gitu ya. Dan yang namanya yatim itu Bu ya, sebetulnya kriterianya yang namanya anak yatim ya, anak yang ditinggal mati bapaknya dan belum balik. Ya, belum balik. Kalau sudah balik, sebetulnya sudah tidak masuk kategori yatim. Ya. Tapi boleh kalau kita melihat ada anak sudah balik ya, tapi masih butuh bantuan, berarti dia masuk kategorinya fakir atau miskin. Ya tetap ada pahalanya ya. Tapi kalau yatim ada pahala tersendiri ya. Yatim itu yang belum balik gitu ya. Ditinggal mati bapaknya dan belum balik, itu yatim kriterianya. Nah kemudian ya, disunahkan pada saat menyantuni anak yatim ya, kita mengusap kepalanya Bu. Itu sunnah itu Bu. Terutama bagi kita yang barangkali mohon maaf hatinya keras. Kalau diomongin ngeyel ya, jawaban kalau dinasehati gitu ya. Ya. Nah, itu untuk melembutkan hati, salah satunya adalah mengelus kepala anak yatim. Tapi jangan ngelus saja Bu, ngasih uang juga. Ngelus dan ngasih uang. Dan ingat ya, kalau yang sudah balik ya, lawan jenis ya jangan dilus Bu ya. Gitu ya. Jadi yang belum balik saja yang boleh dilus kalau lawan jenis ya. Kalau sudah lawan jenis ya udah balik nggak ada masalah. Seperti saya juga yatim Bu ya. Bapak saya udah meninggal, tapi kan udah di atas 15 tahun ya, berarti sudah tidak masuk kategori yatim ya, begitu. Oke, kembali lagi. Orang yang suka menyantuni anak yatim, insya Allah nanti akan berdekatan dengan Rasulullah di surga ya. Kemudian yang ketujuh ya. Nah ini yang nomor 7 ini susah-susah, gampang nomor 7 ini Bu. Apa yang nomor 7? Orang yang akan berdekatan dengan Kanjeng Nabi di surga adalah orang yang mendidik anak-anak perempuannya menjadi wanita salihah.
Dalilnya Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mendidik dua anak perempuannya sampai dewasa, maka saya akan masuk surga bersamanya kelak seperti ini. Rasul mengisyaratkan dua jari itu. Kenapa saya bilang susah gampang? Karena kalau dalam hadisnya punya anak perempuannya minimal dua. Siapa yang punya anak perempuan minimal dua, dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai dewasa, maka dia orang tuanya akan masuk surga bersama Rasul seperti ini, berdekatan. Ya, minimal dua, syukur-syukur lebih banyak lagi, lebih bagus. Kalau nggak ada anak perempuan, berarti ya masuk surga dengan cara yang lain. Ya. Makanya saya ini, anak saya kan sementara 4 Bu ya. Itu 4 itu yang perempuan baru 1. Perempuannya baru 1, makanya masih berusaha terus biar 1 lagi perempuan. Selama pabriknya masih mau buka kan gitu ya. Ya, tapi istri saya udah nyerah, udah enggak katanya begitu ya. Ya, jadi harus masuk surga dengan cara yang lain. Alhamdulillah saya punya tabungan ya untuk bisa masuk surga itu ketika kita punya anak hafal Al-Quran. Ya, 1 orang penghafal Quran bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Alhamdulillah di keluarga saya, anak saya 4 itu sudah 2 yang hafal Quran 30 juz itu. Nah, anak saya perempuan ya hafal Quran selesai itu kelas 2 SMA. Ya, sekarang kelas 3. Nomor 2 anak saya laki-laki ya, sekarang SMA kelas 1, itu hafalnya lebih keren lagi, kelas 2 SMP sudah selesai hafalannya. Nah, gitu. Sudah 2 punya tabungan ya. Anak yang nomor 3 masih SMP kelas 1, masih sedikit, baru 8 juz gitu ya. Anak yang nomor 4 masih kecil, masih 5 tahun ya, belum menghafal gitu ya. Baru, tapi amayat tasawuf sudah mulai bisa ya. Anak saya nomor 4 ini. Ya, jadi kembali lagi, punya anak perempuan minimal 2, dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai dewasa menjadi anak yang salihah, orang tuanya. Seperti ini dengan Rasulullah di surga. Kenapa Kanjeng Nabi kok menjanjikannya kok anak perempuan, bukan anak laki-laki? Ini ada sejarahnya, karena orang Arab itu tidak suka anak perempuan. Ya. Orang Arab itu dulu masa jahiliyah tidak suka anak perempuan. Makanya biar orang Arab suka dengan anak perempuan, Rasulullah memberikan iming-iming, kan begitu ya, supaya orang Arab suka dengan anak perempuan. Ayo, siapa yang punya anak perempuan 2, dididik dengan penuh cinta kasih sayang sampai dewasa, nanti di surga berdekatan denganku seperti ini. Karena orang Arab dulu gak suka anak perempuan. Itu ada kisah Bu yang menyedihkan Bu ya. Ada kisah yang menyedihkan ya, di zaman dulu ya, di zaman sahabat itu ada seorang laki-laki dikasih tahu, Bu, istri jenengan melahirkan, alhamdulillah, tapi anaknya perempuan. Berubah wajahnya, marah. Itu sampai disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Wa idza busyira, dan ketika diberi kabar gembira, ahaduhum, salah seorang di antara mereka, bil unsa, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, wajahnya merah padam karena menahan amarah. Itu orang Arab dulu gitu. Ada sepenggal kisah itu diceritakan. Ya. Seorang istri, ya, seorang wanita merayu suaminya, punya anak perempuan. Suaminya pulang itu sudah siap ya, mengambil anak perempuannya untuk dikubur. Istrinya merayu, Pak tolong ya, sekali ini saja izinkan saya membesarkan anak kita. Saya berjanji tidak akan ada yang tahu, saya akan merahasiakan. Karena kalau ketahuan tetangga atau temannya atau saudaranya, itu dianggapnya aib punya anak perempuan. Akhirnya istrinya berjanji, pokoknya saya akan melindungi anak saya sampai-sampai anak itu tidak pernah dibawa keluar ya. Tidak pernah tahu matahari terbit di dalam rumah terus. Dan selama dibesarkan gitu ya, 1 kali pun bapaknya tidak pernah mengajaknya bicara ya. Nyenggol pun tidak, apalagi gendong, kan begitu ya. Itu tidak pernah diajak bicara ya. Sampai usia kurang lebih 5 tahun, bocor beritanya
Ya, terdengar kalau di rumah itu ada seorang anak perempuan. Suaminya marah, gitu ya. Pulang dengan wajah dingin, kelihatan tenang, ya, tapi sadis. Dia langsung panggil anaknya, "Nak, sini." Anak perempuannya kaget. Seumur-umur baru itu